Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu 20 September 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 2. Mulia, mulia namanya. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Marilah kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Pujian 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua.
Hukum kasih dari Tuhan Yesus Kristus diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kata Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber berkat kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang berdosa. Kami sering melanggar semua perintah-perintah-Mu, dan kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami sepanjang hari ini. Engkau juga sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan penghiburan. Terima kasih pula Tuhan, Engkau sudah berfirman pada pagi hari ini, sehingga firman-Mu dapat menjadikan pedoman untuk kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Kaliwungu. Kiranya Engkau berkenan menilik keberadaan mereka satu persatu. Buat saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam masa penyembuhan, kiranya Engkau berkenan menjamah dengan Roh Kudus-Mu. Engkau berikan kesembuhan Tuhan, baik melalui dokter, juru rawat, dan obat-obatan, sehingga saudara kami ini boleh pulih kembali dan boleh berkumpul bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi saudara kami yang saat ini dalam pergumulan hidupnya, menghadapi masalah dalam keluarga, ekonomi, pekerjaan,
kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini tetap berpegang dan beriman kepada Engkau saja. Bagi saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau sendiri yang menunjukkan pekerjaan yang menjadi cita-cita mereka. Bagi saudara kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, kiranya Engkau berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ayu Siregar yang saat ini sedang menghadapi pembimbingan dan akan menuju kepada proses selanjutnya, yaitu ujian peremtoar. Kiranya Engkau berikan kekuatan senantiasa, Engkau berikan kesehatan, sehingga Ibu Ayu bisa melalui semuanya ini dengan baik. Berkati panitia peremtoar dari GKJ Mijen maupun GKJ Kaliwungu, kiranya Engkau berikan kemudahan. Apa yang dibutuhkan kiranya Engkau sendiri yang menyediakan Tuhan. Dan kami hanya bergantung kepada Engkau, kiranya ujian peremtoar ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan yang ada di GKJ Kaliwungu. Kiranya Engkau berkati panitia-panitia, komisi-komisi, sehingga apa yang direncanakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berusaha untuk keluar dari wabah COVID-19. Kiranya Engkau berkenan memberikan kuasa-Mu ini untuk mengusir wabah COVID-19 ini dari negeri kami. Engkau berkati para dokter, juru rawat yang sedang berjuang untuk mengobati pasien, sehingga para dokter dan juru rawat ini boleh menjadikan garda terdepan. Dan kiranya Engkau juga berkenan menjamah dengan Roh Kudus-Mu para pasien, sehingga mereka mempunyai keinginan untuk sembuh. Berkati para pemimpin bangsa kami dari presiden, wakil presiden, dan jajarannya, bahkan sampai ke tingkat yang paling bawah. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga para pemimpin bangsa kami ini boleh memimpin bangsa Indonesia, sehingga boleh menuju kepada bangsa kami yang adil, makmur, dan sejahtera, terkhusus untuk pemerintahan di Kabupaten Kendal. Kiranya Engkau berkati para pemimpinnya. Banyak permintaan dan permohonan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan menyempurnakan doa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang benar dan hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan nats pengantar dari Mazmur 4 ayatnya yang kelima. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil menghanturkan persembahan, serasa menyanyikan dari PKJ 147 baitnya yang pertama. Dibandingkan berkat yang telah Kau
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan kasih-Mu, atas berkat-berkat-Mu pada hari lepas hari. Dan pada kesempatan pagi ini kami boleh mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Bapa, kami mengaku di dalam kami memberikan persembahan ini banyak dosa, dan kami kumpulkan persembahan ini dengan mengucap syukur, kiranya Engkau menerima dengan senang hati dan mencikannya, agar persembahan ini dapat menjadi alat besarnya kerajaan-Mu di atas dunia ini. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan dan kasih-Mu, dan sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami satu persatu, agar kami mampu mendengar, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari kebenaran firman-Mu yang hendak disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso. Banyak dosa yang kami lakukan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan doa, ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi, jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada prinsip-prinsip penting bagi orang Kristen di dalam kehidupan imannya atau di dalam beribadah. Prinsip yang pertama adalah bahwa ketika kita ini dipakai oleh Allah untuk pekerjaannya, itu sudah merupakan satu anugerah, bukan beban. Ya, itu satu anugerah. Itu prinsip yang pertama. Jadi jangan ada orang Kristen yang merasa bahwa kalau dia dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan, itu justru akan merugikan kehidupannya. Ya, itu justru anugerah karena kita dipakai oleh Allah sendiri. Betapa tertekan dan stresnya orang yang justru tidak dipakai dalam suatu pekerjaan Tuhan. Saya beri satu contoh begini. Kalau kita suruh milih mana kita dipercaya untuk mendoakan orang sakit, dipercaya untuk membagikan kartu persembahan, ya, dipercaya untuk memimpin pujian karena memang bisa memimpin pujian, atau sebaliknya ketika kita ingin melayani orang-orang tidak percaya kepada kita, jangan dia, tidak usah dia. Ketika kita akan memimpin pujian, jangan, ya. Dia mungkin orang yang tidak pantas untuk memimpin pujian. Atau ketika kita akan melakukan sesuatu justru tidak dipakai. Jadi orang yang tidak dipakai itu justru tertekan. Dan orang yang dipakai itu sebetulnya suatu anugerah. Ya, satu anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan ini, jadi kitab yang kita baca ini bentuknya perumpamaan. Di dalam perumpamaan itu kita harus bisa mengambil satu nilai penting atau nilai apa yang kita ambil. Selain tadi nilai bahwa bekerja di ladang Tuhan itu adalah anugerah. Yang kedua, apa yang diberikan Tuhan itu sebetulnya juga anugerah. Jadi ada orang yang telah menyepakati, ya, orang yang pagi hari bekerja diberi 1 dinar. 1 dinar itu memang upah bekerja sehari. Kemudian ada orang yang bekerja agak siang, bahkan ada yang agak sore, bahkan lebih sore lagi, itu juga mendapat 1 dinar. Mungkin kita berpikir ini tidak adil, tetapi persoalannya bukan di situ. Ya. Seringkali kita melihat bahwa kita ini sudah mendapat berkat dari Tuhan. Ya. Lalu kita bersyukur. Ya. Saya diberi pasangan hidup, saya diberi pekerjaan, saya diberi rumah, dan kita bersyukur. Tetapi rasa syukur kita itu seringkali menjadi pudar ketika kita melihat orang lain. Loh, itu orang lain itu kok mendapat berkat lebih besar daripada saya. Ya. Bahkan kita menganggap bahwa apa yang kita terima lebih sedikit, bahkan lebih jauh lagi kita menuduh Tuhan itu tidak adil. Disinilah kita mulai rasa syukur kita mulai pudar. Sebetulnya kalau kita fokus kepada apa yang diberikan Tuhan kepada kita, itu kita sudah bisa bersyukur. Karena seringkali juga di sisi lain kita juga menerima berkat-berkat
yang seringkali justru tidak kita duga. Jadi hamba yang tadi bekerja sore dan agak petang tadi menerima kemurahan hati. Menerima kemurahan hati walaupun bekerja sebentar juga mendapat 1 dinar. Ini karena kemurahan hati pemilik kebun itu. Ini anugerah. Ya. Kita seringkali mendapatkan kemurahan hati dari Tuhan. Orang lain tidak perlu iri ketika kita mendapat kemurahan hati dari Tuhan. Karena Tuhan juga di sisi lain memberikan kemurahan hati kepada kita yang justru seringkali tidak kita sadari. Nah, ini semua tentunya berpengaruh terhadap respon kita kepada Tuhan. Ada orang yang di dalam hidupnya itu tidak pernah bisa bersyukur. Bukan karena dia tidak diberkati, tapi justru karena dia iri pada orang lain. Dia mungkin sudah mendapatkan kedudukan, tetapi dia melihat orang yang satu lehting dengan dia, satu angkatan, kok kedudukannya lebih tinggi, iri lagi. Ini yang membuat dia tidak bersyukur. Padahal yang dia terima itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita tidak bisa bersyukur, bagaimana kita bisa beribadah dengan sepenuh hati kepada Tuhan? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu sebetulnya kita ingin mengungkapkan kebaikan Tuhan. Baik di dalam ibadah khusus yang diadakan pada hari Minggu maupun ibadah harian. Prinsip berikutnya adalah apa yang kita kerjakan itu sebetulnya ibadah. Karena ibadah berasal dari kata abodah, berasal dari kata abdi. Ya, mengabdi, taat. Jadi tidak tengok kiri, tengok kanan, tidak. Saya melihat bagaimana abdi dalam di keraton, dan apa yang dia terima sebetulnya untuk ukuran zaman sekarang tidak layak. Tapi bagi abdi dalam, dia menjadi abdi dalam itu sendiri sudah kanugrahan. Tentu sekarang tidak banyak orang yang bermental seperti ini. Ya. Tuhan itu sebetulnya memberikan kepada kita ini sudah cukup. Menjadi terasa tidak cukup itu ketika kita mulai iri kepada yang lain. Bahkan ketika kita mendapatkan kemurahan Tuhan lebih, kadang-kadang kita malah jatuh ke dalam kesombongan. Ya. Jadi ada orang sudah bekerja keras, ya, tetapi kondisi ekonominya tetap seperti itu. Ada orang yang sebetulnya tidak terlalu bekerja keras, tetapi diberi kekayaan yang cukup. Ya. Lalu ditanya, "Kamu kok bisa makmur seperti itu, kenapa? Padahal kamu kan tidak terlalu bekerja keras." Lalu dia menjawab, "Oh, kamu tuh enggak tahu siapa saya gitu loh," gitu ya. Seolah-olah itu prestasi dia. Itu sebetulnya kan anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Supaya kita bisa, yang penting bagi kita itu taat kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Ya. Jadi hidup sehari-hari itu adalah ibadah. Dan di dalam ibadah ini kita harus menyadari selama ada hubungan kita dengan Tuhan itu sudah cukup. Dan percayalah, entah sedikit, entah banyak, itu nanti akan cukup. Ya. Bukan berarti kita tidak perlu usaha, tidak. Ada orang memang harus berusaha, bahkan berusaha keras. Ya. Tapi akhirnya dapat diatasi persoalan-persoalan hidupnya dan dia dapat bersyukur kepada Tuhan. Ya. Terima kasih ya Tuhan,
Bagaimana kita bisa mengatakan terima kasih ya Tuhan jika kita selalu merasa bahwa yang diberikan Tuhan kepada saya ini selalu kurang. Dan ketika berbicara selalu kurang, seringkali itu ukurannya justru adalah membandingkan dengan orang lain. Orang itu berbeda-beda. Sambil satu contoh, dalam pengalaman saya, ketika saya sudah mulai muncul melihat orang lain kok nampaknya lebih beruntung dari saya, Tuhan mulai menunjukkan, loh, bagaimanapun juga kamu dianugerahi ini, dia justru tidak, ya. Kamu mendapat begini, dia justru tidak. Lalu menjadi sadar, oh iya, Tuhan itu sebetulnya memberi berkat yang justru seringkali tidak kita lihat, ya. Lalu ada seseorang sudah mulai iri hati. Wah, saya itu iri dengan si A. Si A itu dalam waktu singkat itu bisa kaya raya. Kemudian pasangan hidupnya mulai mengingatkan, kamu pengen seperti si A, cepat kaya. Tapi si A itu sekarang punya penyakit yang obatnya saja sulit dicari. Mulai sadar dia, ya sudah, saya tidak pengen seperti A, ya seperti saya saja gitu ya. Dia itu memang diberi kekayaan karena untuk berkali-kali untuk berobat, dan berobatnya tidak tanggung-tanggung, ya dia harus ke luar negeri ya. Luar negeri. Kamu pengen tidak begitu kaya tapi tidak perlu berobat ke luar negeri, atau kamu kepingin mendapatkan rezeki yang banyak tapi sebagian untuk berobat? Wah, ya saya tidak mau. Nah, ini sebetulnya satu contoh, ya. Seringkali kita memandang Tuhan itu dari sudut yang terlalu sempit, ya. Karena itu sebetulnya di dalam ibadah justru kita diingatkan oleh Tuhan. Sebetulnya di dalam ibadah Tuhan selalu memelihara kita, baik jasmani ataupun rohani. Hari ini ada saudara-saudara kita yang akan dibaptis dan juga akan mengakui percaya. Satu hal yang penting, tidak ada orang Kristen yang dipanggil Tuhan hanya untuk menjadi penonton. Semuanya dipanggil untuk terlibat. Ya, tidak ada penonton. Ya, semuanya terlibat supaya kita semua ambil bagian. Dan ketika kita sudah mulai melakukan pelayanan kepada Tuhan, itu sebetulnya satu anugerah. Karena kita semakin dekat dengan Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan, itu kita bersyukur. Ada orang pinter nyanyi tetapi mengeluh, kok saya terus ya yang di Pelekoto disuruh nyanyi. Nah, kamu milih punya suara bagus apa milih punya suara jelek? Ya saya bersyukur punya suara bagus, ya sudah, ya. Bahkan ada orang mengatakan begini, dulu cari organis itu di gereja ini sulit. Dia mengatakan, kalau saya bisa main organ, saya disuruh melayani beberapa kali pun mau. Terus saya cuman batin di dalam hati saya, itu kan pikiranmu sekarang karena kamu tidak bisa, ya. Coba nanti kalau yang ngomong ini betul-betul diberi kemampuan oleh Tuhan bisa main organ, apakah sewaktu-waktu gereja membutuhkan itu siap atau tidak, ya. Ini tantangan untuk kita semua, ya. Tapi bukan berarti terus gereja juga semaunya sendiri, orang yang sudah ditugasi terus, yang tidak pernah. Secara prinsip semua yang dipanggil oleh Tuhan, tidak ada yang menjadi penonton. Mari kita semua terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Cukup. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.